Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya patut bersyukur pada Tuhan kalau pada hari ini kita masih boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan satu tema, yaitu lawanlah dengan iman. Dan siapakah yang harus kami lawan ya Tuhan? Yaitu adalah kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, iblis sendiri yang harus kami lawan. Oleh sebab itu Tuhan, kami membutuhkan akan hikmat Tuhan, iman yang kami percayai, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, dan Allah yang penuh kuasa itu, yang senantiasa menjaga, melindungi, dan bahkan melatih kami untuk senantiasa percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketika kami akan membahas bagian ini, Tuhan jaga lindungi setiap kami juga. Biar kuasa-kuasa kegelapan tidak mengganggu, sehingga teknologi apapun yang saat ini kami sedang lakukan tidak terganggu, tidak mengganggu seluruh acara dan juga pemberitaan firman. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, saya akan share screen ya. Baik, saudara-saudara, apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Ustaz. Baik, saudara-saudara, kita akan membaca sebetulnya satu perikop ya, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi kita membaca ayat 8 dan 9 terlebih dahulu. Katakan demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, kalau kita membaca bagian ini, memang tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1, di situ dikatakan, yaitu aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Saudara, seolah bagian ini diperuntukkan untuk para penatua. Tetapi saudara, kita harus meyakini bahwa bagian firman Tuhan ini adalah untuk setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu dikatakan, gembalakanlah kawanan domba dengan sukarela dan pengabdian. Lalu dikatakan juga menjadi teladan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Lalu bagaimana kita harus bersikap rendah hati di dalam 5 ayat 5. Lalu serahkanlah segala kekhawatiranmu, pasal 5 ayat 7. Lalu dilanjutkan ayat yang ke-8. Inilah yang kita tadi baca ya. Sadarlah artinya jangan mabuk. Dan berjaga-jaga artinya kita waspada. Karena dikatakan begini, lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan yang mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, bagaimana iblis itu ya sebagai penguasa udara juga, dia terus berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah sebabnya kita tidak boleh mabuk, kita tidak boleh tidak waspada. Karena ini bagian yang sangat penting. Kalau kita dalam keadaan mabuk, kita tidak waspada, maka kita dapat ditelannya. Dapat ditelan artinya apa, saudara? Dapat dihancurkan. Ini kata ini bisa diartikan paling berat, yaitu dihancurkan. Dihancurkan yang paling dalam apa? Bukan hanya kita melakukan dosa, tetapi upah dosa itu yaitu maut.
Sungguh-sungguh iblis itu ingin menghancurkan setiap kita. Ya. Kita patut bersyukur karena kita sudah percaya kepada Tuhan, sehingga kita tidak mengalami maut itu lagi. Tetapi bagi orang-orang yang tidak sadar, dan bagi orang yang tidak berjaga-jaga, kalau mereka tidak percaya kepada Kristus, ya, mereka satu saat jatuh dalam dosa dan mengalami kematian atau kehancuran. Saudara, inilah kata yang dipakai untuk dihancurkan, yaitu kata pino. Ya. Iblis itu begitu jahat. Ya. Dia menelan, ya, itu menenggelamkan, menghancurkan. Oleh sebab itu harus dilawan. Nah, kata lawan ini juga bisa berarti menghalangi dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu iman yang bagaimana? Tentu kalau kita melihat seseorang yang mungkin lengannya berotot besar, kita tidak bisa lihat dia dalam waktu seketika, kemudian bisa punya lengan yang besar. Tentu dia berlatih. Itulah sebabnya sebetulnya latihan iman. Bagaimana kita melawan iblis itu merupakan sesuatu latihan. Sampai kita satu saat bisa memiliki iman yang teguh atau iman yang kuat. Nah, saudara, kalau kita melihat bagaimana cara kerja iblis ya di dalam menjatuhkan manusia, yaitu dengan menggoda atau mencobai dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, dikatakan, apa yang dikatakan oleh iblis melalui ular? Dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi salah satu faktor Hawa jatuh karena tidak akurat di dalam pemahaman firman Tuhan. Tadi dikatakan apa? Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi apa jawab Hawa di dalam pasal 3 ayat yang ketiga? Dikatakan apa? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Saudara, kalau Allah hanya berfirman, jangan kau makan. Ya. Ketika engkau makan, pastilah engkau mati. Tetapi bujukan dari iblis, ya, dan bagaimana kemudian Hawa menjawabnya dengan tidak terakurat, ya. Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara, di dalam kisah di mana Tuhan Yesus dicobai, iblis juga menggunakan firman Tuhan. Bukan hanya Hawa jatuh ketika iblis mencobai menggunakan firman. Tetapi di dalam Matius 4 ayat 6, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dicobai juga dengan firman. Iblis berkata, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi, sebab ada tertulis, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kita menghadapi cobaan atau godaan, kita belajar dari Kristus, yaitu dengan menggunakan firman Tuhan. Tuhan Yesus menjawab di dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus juga mengatakan,
ada tertulis. Itu menunjukkan ada firman Tuhan yang mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, jadi pada waktu kita ingin melawan iblis, lawanlah dengan iman. Iman ini tentunya berdasarkan firman yang kita pelajari. Nah, saudara-saudara, ini harus kita lakukan step by step. Mungkin hal-hal yang kecil ketika kita diperhadapkan dengan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang menjumpai, yang menggodai. Saya teringat, nah kebetulan hari ini ada 2 cicik saya ikut ya. Satu cicik saya Susanti Nugroho, satu cicik saya Isti Rampengan. Ya. Saya bersyukur karena pernah ketika sebagai guru sekolah minggu, waktu itu saya masih kuliah di Untar, ya, mengalami satu peristiwa dengan tetangga yang kerasukan roh jahat. Lalu saya dan cicik saya Susanti Nugroho ini pergi ke tetangga itu dan berdoa bersama. Di depan umum, saya memberanikan diri untuk mengatakan, boleh nggak saya berdoa? Karena mereka bukan orang Kristen. Dan mereka akan mengundang dukun yang ada di sekitar situ. Ya, jadi sebagian orang sedang memanggil akan dukun, dan saya meminta izin karena tetangga ini anak-anaknya yang masih kecil itu waktu itu pernah saya bawa ke sekolah minggu, yaitu yang diadakan di rumah saya. Jadi saya teringat kita harus berani melawan iblis, mendoakan secara sederhana. Kita nggak tahu bagaimana apa yang akan terjadi karena ini pengalaman pertama. Tapi kemudian ketika kami berdoa, kemudian bapak tua ini, kakek ini, yang tadinya seperti kecekik, tangannya juga seperti memegang untuk membebaskan dari cekikan. Kemudian dia terbebas dan dia mengatakan, ya tadi saya ada yang mencekik dan sekarang sudah bebas. Bahkan dia mengatakan, langsung dia sendiri yang mengatakan bahwa dia rumahnya dekat dengan gereja. Dia asal dari Tangerang, datang ke rumah anak mantunya. Dan saat itu dia kerasukan di rumah anak menantu itu. Persis berada di sebelah rumah saya. Saudara, saya juga boleh menyaksikan itu hal yang kecil. Tetapi ketika berada di seminari, juga pernah mengalami satu peristiwa latihan bagaimana otot iman kita dilatih di dalam menghadapi kuasa kegelapan. Hampir beberapa hari sekolah itu, seminar itu diliburkan oleh karena ada satu orang yang kerasukan roh jahat. Dan itu mengalami perlawanan. Kalau tadi bapak tua itu yang kita doakan tidak mengalami perlawanan apapun. Tetapi dengan roh jahat yang merasuk, yang dia katakan legion itu, dia merasuk kepada seorang mahasiswi dan mengadakan perlawanan yang begitu berat. Dan akhirnya orang ini bisa dibebaskan. Dan iblis bisa dikalahkan. Tetapi bagi saya sebagai mahasiswa pada waktu itu, saya belajar paling tidak melatih otot iman. Terus menerus ada perlawanan dari iblis. Mulai dari hal yang kecil dan mengalami hal yang demikian. Saudara-saudara, bukan hanya sampai di situ. Ketika mau pelayanan di Bali, seorang pendeta senior orang Bali, dia mengatakan begini, karena waktu itu saya masih muda, dia katakan, kamu siap untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan di sini. Nanti kamu akan menghadapi banyak orang kerasukan. Gitu. Lalu saya katakan, saya siap. Karena minimal saya sudah punya ada bekal pengalaman menghadapi kuasa-kuasa kegelapan tadi. Dan ternyata betul. Ketika pelayanan di gereja GKY, waktu itu masih GKJMB di Bali, karyawan itu kerasukan roh jahat. Ketika hari kerja biasa, lagi nyapu, ngepel, akan gereja, gereja ada di lantai dasar karena kita pakai ruko, ternyata OB ini kerasukan di
dalam gereja. Dan kemudian kita berdoa. Saya bersama dengan istri dan juga bersama dengan satu hamba Tuhan perempuan, orang dari Bali, mendoakan bersama-sama. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus, betul-betul kuasa kegelapan itu diusir. Dia tidak melawan. Dia hanya berkata-kata, OB ini kerasukan dengan suara nenek-nenek. Dia laki ya, tapi suaranya yang keluar nenek-nenek. Dan dia mengatakan, setelah saya diterjemahkan oleh penginjil perempuan ini, dia mengatakan bahwa dia itu neneknya. Suruh orang ini pulang aja ke desanya, ke rumahnya. Maka tempat ini aman. Saya sebagai hamba Tuhan di tempat itu mengatakan tidak. Ya. Kita harus lawan si iblis, karena ini bukan nenek dari orang ini. Neneknya sudah meninggal, pasti bukan dia. Meskipun pakai suara nenek-nenek. Tapi ini adalah kuasa iblis. Dia adalah iblis. Maka dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Kita usir bersama-sama. Dan sungguh, orang ini kemudian sadar. Disitulah ajaibnya nama Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mengimani, kita mau melawan dengan iman yang tentunya kita harus latih, terus bertumbuh. Saudara, bukan hanya itu. Memang akhirnya orang ini karena bolak-balik kerasukan lagi, akhirnya kita kembalikan dia ke keluarganya. Saudara-saudara, bukan hanya itu, ternyata ada keluarga jemaat yang kerasukan. Dan ketika kami diundang untuk melayani di rumah, jemaat ini masih di Bali. Tetapi mereka atau iblis ini melakukan perlawanan. Dia di atas ranjang bisa loncat-loncat, bisa pokoknya melawan ya, teriak-teriak dan segala macam. Dan kita terus-menerus berdoa untuk bersama dengan majelis, dengan BPP pada waktu itu ya. Saya ajak beberapa BPP atau KPP untuk pelayanan bersama. Saudara, karena ini sebetulnya juga latihan iman buat para pengurus. Saudara, maka saya teringat ketika dikatakan para penatua. Tapi sebetulnya bukan hanya para penatua, tapi juga setiap orang percaya. Saudara, sesungguhnya godaan atau cobaan bukan hanya di dalam roh-roh jahat yang merasuk. Tetapi sebetulnya banyak godaan cobaan yang dilakukan oleh iblis yang menggunakan firman Tuhan juga. Oleh sebab itu, di dalam bagian ini saya ingin mengajak kita bagaimana supaya iman kita dilatih, otot-otot iman kita. Supaya kita bisa bertumbuh, yaitu di dalam pengenalan akan firman. Firman Allah, firman kebenaran. Oleh sebab itu kita perlu belajar akan firman yang benar. Dan bukan hanya yang enak didengar. Kita sering mendengar kalau orang sakit itu akan sembuh. Orang yang miskin akan menjadi kaya. Dan mungkin juga kita lihat bagaimana minyak urapan, minyak itu disalahgunakan. Saudara-saudara, seolah-olah ada kuasa di dalam minyak itu. Kalau kita mengurapinya. Apalagi ditambah dengan embel-embel kita penuh iman. Saudara-saudara, bukan demikian. Iman kita harus berdasarkan firman kebenaran. Nah, kalau ini sudah kita harus lakukan ketika kita menghadapi tantangan pergumulan apapun, jangan kita lari. Jangan kita ketakutan. Ini adalah kesempatan kita melatih iman kita. Kita percaya sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini yang pertama. Yang kedua, belajar mengikut Tuhan, sekalipun harus menderita bagi Kristus. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal,
akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara-saudara, inilah kita harus percaya di dalam iman kepada Tuhan. Kita sesungguhnya sedang diperlengkapi. Sedikit demi sedikit kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, semakin dikokohkan otot-otot iman kita itu. Sesudah kita menderita seketika lamanya. Saudara, saya ingat akan seorang kakak tingkat di kampus sekuler tentunya. Dia seorang yang baik rohaninya, imannya juga kuat. Lalu satu saat dia diminta sama bosnya untuk mengatakan, nanti kalau ada orang telepon, kasih tahu saya tidak ada di tempat. Padahal bosnya ada di tempat. Jadi dia bergumul. Lalu dia katakan kepada bosnya, Pak, saya mohon maaf. Mahasiswi ini dia mengatakan mohon maaf. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa mengatakan itu. Saudara, akhirnya bosnya tidak menyuruh karyawan yang lain. Tapi saudara-saudara, paling tidak dia bukan ingin melawan bosnya. Tetapi dia sadar. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak mau menghadapi satu godaan cobaan apapun untuk berkata tidak jujur. Saudara-saudara, apa yang dia saksikan? Ternyata bosnya semakin memberi dia kedudukan di tempat yang lebih tinggi. Saudara-saudara, kalau kita dicobai digoda untuk ikut iblis, bagaimana kita harus melawannya? Karena kita tahu ujungnya adalah satu kehancuran di dalam hidup beriman kita. Saudara, saya teringat akan ketika saya bekerja di satu perusahaan juga. Perusahaan ini mengharuskan kita seluruh karyawan harus ikut ritual mereka. Pada bulan tertentu, tanggal tertentu, ya, pokoknya minggu tertentu itu selalu ada dukun dari Banten. Dia membawa kepala kerbau katanya ya. Karena saya nggak pernah tahu, tapi saya lihat karungnya. Karena dia melewati ruko ya. Saya bekerja di sebuah ruko. Dan bosnya ini selalu membawa para karyawannya ke lantai paling atas. Dan saya nggak pernah ke lantai paling atas. Dan rupa-rupanya di situ ada tempat pertemuan. Dan orang dari Banten ini, dukun dari Banten ini, dia membawa karung. Ada 2 dukun yang membawa 2 karung. Dipanggul, kemudian ternyata saya baru tahu itu adalah kepala kerbau. Cara ada acara ritual di atas. Dan saya sebelumnya, saya sudah bilang dengan bos saya, maaf, saya tidak bisa ikut. Saya orang Kristen. Saya tidak bisa ikut, saya mohon maaf. Ternyata bos saya mengatakan, saya juga orang agama. Maaf ya, dia katakan saya agama Katolik. Saya juga orang Kristen. Ya, tapi saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa ikut. Akhirnya, sejak saat itu, kalau ada acara ritual itu, saya tidak pernah diajak. Dan saya memang tidak pernah ikut. Tetapi ada satu bapak, yaitu majelis ya, dari GPIB di Bogor. Ya, kebanyakan adalah yang kerja di situ adalah orang-orang anggota DPR. Dan bapak ini sebenarnya tentara yang bertugas di DPR dan bekerja di perusahaan itu. Banyak orang-orang anggota DPR yang bekerja di perusahaan itu. Dan dia katakan kepada saya, wah kamu bersyukur ya, saya sebetulnya juga keberatan gitu, untuk ikut ini. Tetapi kamu nggak ada tanggungan apa-apa. Kalau saya udah punya istri, punya anak. Nanti kalau saya tidak ikut bagaimana? Saya hanya berkata begini, kalau saya harus keluar, bagi saya itu tidak masalah. Karena hidup saya tidak tergantung dari perusahaan apapun. Hidup saya tergantung kepada Tuhan. Saya hanya katakan demikian.
Saudara-saudara, saya tahu godaan dan tantangan terus-menerus akan terus berkembang dalam hidup kita. Biarlah kita boleh senantiasa mengadakan satu perlawanan. Karena kita tidak mau ditelan. Karena kita tidak mau dihancurkan. Kita tidak mau di dalam keadaan tidak waspada, dan kita juga tidak mau dalam keadaan mabok. Apapun yang membuat kita bisa mabok. Apakah itu harta, pangkat, atau apapun. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan takut, jangan lari. Serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Dan hadapi. Kata lawan itu harus menghadapi. Jangan lari, saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami belajar bersama. Mungkin godaan itu bukan dalam hal kerasukan. Mungkin godaan itu hanya dalam cara-cara di dalam kita bekerja. Dan itu menentang akan iman percaya. Melawan iman, melawan firman kebenaran. Tuhan ajar kami. Karena iblis begitu licik, yang sesungguhnya ingin menelan kami, yang tidak waspada. Beri kepada kami Tuhan, satu iman yang terus-menerus dilatih, dan boleh kuat menghadapi tantangan pergumulan yang ada. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.